Shalom Bapak Ibu Saudara. Mari kita siapkan hati untuk masuk ke hadirat-Nya. Saya undang untuk bangkit berdiri. Kita rendahkan hati di hadapan Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih Bapa yang baik. Buat kesempatan pagi hari ini kami mengucap syukur ya Bapak. Kami ada sampai hari ini itu semua karena anugerah-Mu ya Bapa. Itu semua karena kebaikan-Mu yang tak pernah habis di dalam hidup kami. Tuhan Yesus, tolong kami, ajari kami untuk kami boleh terus percaya kepada-Mu ya Bapa. Kami boleh terus bersyukur kepada-Mu di dalam keadaan apapun, dalam kondisi apapun ya Bapa, agar kami terus menaruh harapan kami kepada-Mu saja. Terima kasih Tuhan Yesus, kami datang kepada-Mu Bapa dengan segala kerinduan. Biar Tuhan pujian penyembahan yang kami naikkan itu boleh menyenangkan hati-Mu, itu boleh lahir dari hati kami, dan itu boleh menyenangkan hati Tuhan. Tuhan Yesus, Kau tak pernah menolak orang yang datang kepadamu. Kau selalu membuka tangan-Mu lebar-lebar, membuka dengan kasih ya Tuhan, dengan pengampunan. Kami datang kepadamu Bapa, hanya di dalam nama Tuhan Yesus kami mengucap syukur dan berdoa. Haleluya, amin. Mari kita naikkan ucapan syukur kepada Tuhan. Coba dan lihatlah betapa baiknya Tuhan itu. Rasakan dan nikmati kasih setia Tuhan. Ucaplah dan lihatlah betapa baiknya Tuhan itu. Rasakan dan nikmati kasih setia Tuhan. Kasih setia Tuhan. Syukur bagimu Tuhan, segala hormat bagimu Tuhan. Allah yang mengasihiku, Allah yang memeliharaku. Syukur bagimu Tuhan, segala hormat bagimu Tuhan. Allah yang mengasihiku, Allah yang memeliharaku selamanya. Syukur bagimu Tuhan. Ucaplah dan lihatlah betapa baiknya Tuhan itu. Rasakan dan nikmati kasih setia Tuhan. Ucaplah dan lihatlah betapa baiknya Tuhan itu. Rasakan dan nikmati kasih setia Tuhan. Kasih setia Tuhan. Syukur bagimu Tuhan, segala hormat bagimu Tuhan. Allah yang mengasihiku, Allah yang memeliharaku. Syukur bagimu Tuhan, segala hormat bagimu Tuhan. Allah yang mengasihiku, Allah yang memeliharaku. Syukur bagimu Tuhan, segala hormat bagimu Tuhan. Allah yang mengasihiku, Allah yang memeliharaku. Syukur bagimu Tuhan, segala hormat bagimu Tuhan. Allah yang mengasihiku, Allah yang memeliharaku. Syukur bagimu Tuhan, segala hormat bagimu Tuhan. Allah yang mengasihiku, Allah yang memeliharaku. Syukur bagimu Tuhan, segala hormat bagimu Tuhan. Allah yang mengasihiku, Allah yang memeliharaku.
sebab Kau Tuhan yang baik. Hati kami mau percaya kepada-Mu Tuhan. Tuhanlah kekuatan dan mazmurku, Dia gunung batu dan keselamatanku. Hanya padamu hatiku percaya. Kaulah menara Dan kota perlindungan. Ku mau selalu bersyukur sebab cinta-Mu padaku takkan pernah berubah. Hatiku percaya walau bumi bergoncang, gunung-gunung beranjak, namun kasih setia-Mu tak pergi dariku. Yes Tuhan, ku mau selalu bersyukur. Tuhanlah kekuatan dan mazmurku, Dia gunung batu gunung batu dan keselamatanku. Hanya padamu hatiku percaya. Kaulah menara dan kota perlindungan. Ku mau selalu bersyukur sebab cinta-Mu padaku takkan pernah berubah. hatiku percaya. Ku percaya walau bumi bergoncang, gunung-gunung beranjak, namun kasih setia-Mu tak pergi dariku. Ku mau selalu bersyukur sebab cinta-Mu padaku takkan pernah berubah. Hatiku percaya walau bumi bergoncang, gunung-gunung beranjak, namun kasih setia-Mu tak pergi. Katakan ku mau selalu bersyukur sebab cinta-Mu padaku takkan pernah berubah. hatiku percaya. Ku percaya walau bumi bergoncang, gunung-gunung beranjak, namun kasih setia-Mu tak pergi dari. Kasih setiamu, Kasih setia-Mu tak pergi dariku. kasih setiamu Setia-Mu tak pergi dariku. Yes, hati kami percaya Tuhan, Kau Allah yang setia, Kau Allah Immanuel. Sekali lagi berikan sorak-sorai untuk Tuhan Yesus. Silakan duduk Bapak Ibu Saudara. Mari kita mau siapkan hati untuk mendengarkan kebenaran firman Tuhan. Bila hati terasa berat, tak seorang pun mengerti bebanku. Ku tanya Yesus, apa yang harus ku buat? Dia berfirman, mari datanglah. Dia selalu pedulikan aku. Ku datang Yesus, Dia pikul segala bebanku. Sujud di hadapannya, ku
berat. Tak seorang pun mengerti bebanku. Ku tanya Yesus, apa yang harus ku buat? Dia berfirman, mari datanglah. Dia yang selalu
sesuatu terjadi sangatlah di altarnya. Kami percaya bahwa Tuhanlah tempat di mana kami perlu kembali untuk menemukan semua hal yang menjadi kekuatan bagi kami untuk menjalani kehidupan kami dari musim ke musim, dari setiap tahapan-tahapan level-level kehidupan kami. Kami tahu Tuhan tempat yang terbaik untuk kami bergantung. Tuhan tempat yang terbaik untuk kami mendapatkan apa yang kami perlukan untuk kami berkemenangan di dalam setiap musim kehidupan kami. Ini waktunya kami mau dengar isi hati-Mu. Tuhan berbicara kepada kami, sampaikan apa yang menjadi isi hati-Mu, supaya kami terima kekuatan yang bersumber dari Tuhan sendiri. Terima kasih. Di dalam dan demi nama Yesus Kristus kami siap terima firman-Mu. Haleluya. Amin. Silakan duduk Bapak Ibu, shalom. Mari kita akan belajar firman Tuhan bersama-sama. Kita akan lihat PowerPoint kita. Baik Bapak Ibu, visi kita tahun 2021 adalah Be Strong Together. Menjadi kuat bersama. Adalah kehendak Tuhan supaya kita semua menjadi kuat. Adalah kehendak Tuhan supaya setiap orang percaya itu bertumbuh dalam kekuatan yang bersumber dari Tuhan. Tuhan tidak menghendaki di tempat ini hanya 1-2 orang saja yang kuat, tapi Tuhan mau semua orang percaya, setiap orang-orang Kristen, setiap murid-murid Kristus, mereka menjadi kuat. Oleh sebab itu Alkitab berkata di dalam kitab Roma pasal 15 ayat yang pertama, Alkitab bilang begini, kita yang kuat wajib menanggung kelemahan orang yang tidak kuat, dan jangan kita mencari kesenangan kita sendiri. Alkitab bilang begini, kita yang kuat wajib menanggung kelemahan orang-orang yang tidak kuat. Kita yang kuat berarti memang tidak banyak yang kuat, tapi yang kuat ini Alkitab minta supaya adalah tanggung jawab kita, wajib, tidak boleh tidak, kita ini menanggung ya kelemahan. Artinya gini, kita menopang. Kata menanggung itu menopang supaya yang lemah ini tetap tegak berdiri. Jadi Tuhan mau sepanjang tahun 2021 saudara dan saya yang memiliki kekuatan di dalam Tuhan, jangan hanya kuat sendiri, kita harus kuat bersama-sama. Amin. Karena Tuhan mau supaya kita yang kuat menopang, ya, menopang supaya yang lemah, yang sudah mulai undur, yang sudah mungkin tidak berdaya lagi, sepertinya kehilangan harapan, putus asa. Tuhan mau gini, mereka ditopang supaya mereka tetap tegak berdiri di hadapan Tuhan. Sebab mereka yang akan menerima semua yang Tuhan janjikan. Penulis Ibrani berkata begini, bahwa ketika kamu sudah selesai menyelesaikan segala sesuatu, diharapkan kita tetap tegak berdiri. Jadi Tuhan tidak menginginkan seorang pun menjadi lemah, jatuh, tidak berdaya, kehilangan imannya. Tapi semua orang percaya akan tetap berdiri sampai akhir. Amin. Kita menjadi kuat bersama. Bapak Ibu yang dikasih oleh Tuhan, tentu kita ingat minggu lalu saya share ini kepada Bapak Ibu Saudara. Nah, saya mau mengingatkan kembali bahwa betapa Tuhan terus berdoa buat kita. Supaya apa? Supaya kita tetap kuat hadapi beragam-ragam persoalan kehidupan, kesulitan, tantangan, pencobaan, bahkan kesusahan-kesusahan yang akan datang di masa-masa yang sukar. Nah, perhatikan ini, bahwa iblis ternyata berupaya untuk membuat kita kehilangan iman kita. Ya, dikatakan di dalam Lukas pasal 22 ayat 31, Simon, lihatlah, iblis telah menuntut untuk menampi kamu seperti gandum, tetapi aku telah berdoa untuk engkau supaya imanmu jangan gugur.
Artinya begini, Yesus tahu bahwa ada sebuah upaya daripada si iblis supaya orang-orang percaya kehilangan imannya, kehilangan pistis, kehilangan keyakinan yang kuat akan keberadaan Tuhan. Apakah Tuhan menyertai saya? Apakah Tuhan mengasihi saya? Apakah Tuhan mendampingi saya? Atau jangan-jangan Tuhan membiarkan saya? Nah, Yesus berdoa supaya kita tidak kehilangan iman kita. Artinya Bapak Ibu, supaya imanmu jangan gugur. Artinya gini, tantangan kehidupan, kesulitan, problema, masalah-masalah yang datang dalam hidup kita, itu ternyata dapat membuat iman kita gugur. Dapat membuat begini, kita kehilangan keyakinan kepada Tuhan. Lalu kemudian kita meninggalkan keyakinan kita, kita meninggalkan iman kita. Bukankah sebuah realita kita seringkali dengar, ada orang-orang tertentu, orang-orang percaya yang lemah imannya karena masalah perut, masalah kebutuhan sehari-hari, kemudian meninggalkan iman mereka, ya, beralih iman kepada keyakinan yang lain, bahkan karena hawa nafsu, cinta dan lain sebagainya, karena harta yang bergelimang, kemudian meninggalkan iman. Jadi jelas bahwa Yesus menyadari orang percaya bisa kehilangan iman mereka. Mereka bisa meninggalkan. Itu sebabnya Yesus berdoa buat Simon Petrus. Paulus juga menasihatkan kepada setiap kita supaya kita berdoa untuk semua orang kudus. Bapak Ibu, mari kita lihat. Yesus berkata begini, dan engkau Simon, jikalau engkau sudah insaf, ya, kita sudah belajar itu. Jadi kata insaf itu pengertian secara umum adalah kalau engkau sudah sadar akan kesalahanmu, kalau engkau sudah insaf, kalau engkau sudah sadar akan kelalaianmu, engkau sadar kekeliruan yang kau buat, engkau sadar dengan kegagalan yang kau sudah lakukan. Waktu engkau sadar, Tuhan bilang, kuatkanlah saudara-saudaramu. Nah, menarik sekali kata sadar, kata insaf itu menggunakan kata epistrepo. Bukan hanya menyadari kesalahan yang dia buat karena dia mengandalkan kekuatannya, bukan hanya menyadari kekeliruan, keputusan yang dia buat, tapi Tuhan mau kata epistrepo itu memiliki arti begini, tidak berhenti hanya menyadari bahwa kita tidak berdaya, tidak berhenti menyadari bahwa kita lemah, tidak berhenti hanya menyadari kita telah melakukan kesalahan, tapi berbalik kembali kepada Tuhan. Itu kata insaf, berbalik kembali kepada Tuhan. Kalau kita berbalik kembali kepada Tuhan, artinya sederhana, Tuhan mau kita mulai lagi dari awal. Tuhan mau kita mulai lagi dari Tuhan. Nah, hari ini saya mau share kepada Bapak Ibu Saudara dengan sebuah tema mulai dari nol. Ya, ini bukan iklan Pertamina mulai dari nol ya Pak. Enggak ya, tapi kembali ke kilometer nol, kembali dari awal. Nah, insaf itu kembali begini, berbalik kembali kepada Tuhan. Kita mulai lagi bersama dengan Tuhan, mulai lagi dari awal, mulai lagi dari nol. Karena ternyata selama ini kita andalkan kekuatan kita. Nah, sekarang kemudian kita dapati ternyata begini, kita kalah, kita gagal. Justru kita mengalami banyak kesulitan. Waktu kita menyadarinya, kita tahu gini, kita perlu Tuhan. Lalu kita kembali kepada Tuhan, itu insaf. Ya. Jadi sebelum kita bisa menguatkan saudara-saudara yang lain, sebelum kita menopang saudara-saudara yang lain, kita perlu kembali kepada Tuhan. Kita perlu kembali ke titik nol, di mana kita memulainya bersama dengan Tuhan. Kenapa saya berkata kita harus mulai dari nol, kita harus mulai dari awal, kita harus mulai dari Tuhan. Perhatikan ayat ini. Di dalam Roma 11 ayat 36, Paulus berkata begini, sebab segala sesuatu adalah dari Dia. Segala sesuatu termasuk kehidupan kita.
Segala sesuatu adalah dari Dia. Kata dari itu merupakan titik awal berpijak. Ya, segala sesuatu mulai dari Dia. Kemudian oleh Dia, ya, melalui Yesus Kristus, dan akhirnya kembali kepada Dia. Dari Dia, oleh Dia, bagi Dia. Bagi Dialah kemuliaan sampai selama-lamanya. Kenapa saya bilang waktu kita insaf itu berarti kita kembali lagi ke titik nol. Kita kembali lagi ke titik awal di mana kita memulai. Dan seharusnya kita memulainya bersama dengan Tuhan. Yohanes menuliskan Yohanes 1 ayat 1. Pada mulanya adalah firman. Awalnya berawal dari firman. Segala sesuatu itu mulai harusnya dari firman. Segala sesuatu harus mulai dari kebenaran. Kalau kehidupan dibangun tidak di atas dasar kebenaran, maka kita akan seperti orang bodoh. Dengar firman tapi tidak menghidupi firman. Dengar kebenaran tapi tidak menghidupi kebenaran. Alkitab berkata kita sedang membangun sebuah kehidupan yang tanpa dasar yang kuat. Lalu kemudian badai datang, lalu kita mengalami kerugian yang besar. Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan, segala sesuatu harus dimulai dari firman, dari kebenaran. Siapa kebenaran? Yesus Kristus. Siapa firman? Yesus Kristus. Kitab Wahyu berkata, dan namanya akan disebut firman Allah. Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan, kalau kita baca Ibrani pasal yang pertama ayat yang ketiga, dituliskan gini, segala sesuatu ditopang oleh firman-Nya yang berkuasa. Segala sesuatu termasuk kehidupan kita itu harusnya ditopang, ya, oleh firman Allah. Sekali lagi, kita harus memulai seluruh kehidupan kita, membangun semua kehidupan kita harus dimulai dari Tuhan, dari kebenaran. Nah, Bapak Ibu, ada banyak orang membangun kehidupannya dengan mengandalkan kekuatannya, dengan mengandalkan apa yang dia punya, membangun dengan susah payah sampai punya bisnis yang mega proyek, kekayaannya berlimpah, keluarganya juga sangat diberkati. Namun ketika badai datang, tetap saja pada akhirnya mereka menyadari bahwa kekayaan tidak bisa tolong mereka, bahwa bisnis yang besar, uang yang melimpah tidak bisa topang mereka tetap berdiri. Ya, pada akhirnya mereka menyadari tetap ketika badai datang, tetap mereka akan kembali mencari Tuhan. Hari-hari ini pandemi telah menggoncang semua segi kehidupan, ya, dan terbukti bukan hanya orang yang tidak punya, orang yang berkelimpahan dengan harta kemudian menyadari begini, uangku tidak bisa tolong aku. Sudah upayakan, ya, upayakan obat yang terbaik, rumah sakit yang terbaik. Kembali lagi, virus corona mengambil nyawa mereka. Kemudian mereka meregang nyawa, tak berdaya. Di detik-detik terakhir di pembaringan tanpa daya. Tahukah Bapak Ibu apa yang sering kali muncul dalam pikiran orang? Apa yang sering kali yang dicari oleh manusia? Kembali lagi, tetap kembali ke awal. Mereka harus mencari Tuhan. Kalau kita memulai kehidupan kita tidak dari Tuhan, maka saudara akan mengalami goncangan-goncangan. Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan, Alkitab berkata, semua yang kokoh dan teguh berdiri itu harus dimulai dari kebenaran. Membangun keluarga,
membangun bisnis, membangun pelayanan, membangun kehidupan. Alkitab berkata bahwa itu tidak akan hancur, tidak akan roboh bangunannya ketika begini kita memulainya bersama dengan Tuhan. Dengar firman, lalu kemudian pahami dan menghidupi firman, memulai bersama dengan firman. Bapak Ibu, banjir boleh datang, angin badai boleh datang, bangunan itu Alkitab berkata akan tetap tegak berdiri. Langit dan bumi akan berlalu, tapi firman Tuhan tetap tinggal selama-lamanya. Amin. Itu sebabnya dalam situasi apapun ya, kita boleh membangun keluarga yang kita impikan dengan semua fasilitas yang kita punya. Kita coba senangkan pasangan kita dengan sediakan semua yang dia mau. Pada saat konflik terjadi, pada saat ketidakcocokan terjadi, kemudian badai datang menghantam keluarga. Kemudian ketika keluarga di ujung perceraian, ketika pernikahan di ujung kehancuran, kembali lagi pasti gini, yang terpikirkan oleh kita bahwa Tuhan perlu menolong kita. Semua kehidupan ketika berhadapan dengan badai akan kembali ke titik awal, akan kembali ke titik nol, di mana manusia menyadari kita seharusnya memulai bersama dengan Tuhan. Bapak Ibu dengar ini baik-baik. Selama kita masih punya tempat pelarian, selama kita masih punya tempat yang bisa kita andalkan, maka Tuhan akan menunggu sampai saudara benar-benar menyadari bahwa gini, itu semua tidak bisa kita andalkan. Itu semua tidak bisa kita jadikan jaminan penopang bahwa kita akan tetap berdiri untuk selama-lamanya. Kekasih-kekasih Tuhan, ya, mari coba lihat ini. Ya, sadarilah begini Bapak Ibu, kekuatan kita itu sumbernya adalah Tuhan. Dan Tuhan bukan hanya sumber, Dia kekuatan itu bagi kita. Nah, waktu saya mencoba belajar Alkitab, saya temukan begini. Semua tokoh-tokoh Alkitab, sebelum mereka tampil kuat, gagah perkasa, tidak tergoncangkan, Tuhan selalu melakukan upaya-upaya untuk mengosongkan diri mereka. Ya, Tuhan kemudian mengambil bagian-bagian yang mereka andalkan. Contohnya kisah Yusuf. Ya, Tuhan mulai ambil satu persatu jubah kebanggaannya. Tuhan kemudian ambil statusnya sebagai anak kesayangan. Tuhan mulai ambil semua fasilitasnya sampai dia benar-benar menyadari begini, aku tidak bisa apa-apa tanpa Tuhan. Tuhan akan membawa kita pada posisi di mana kita kemudian menyadari begini, kalau Tuhan tidak tolong saya, selesai hidup saya. Kalau Tuhan tidak memimpin saya, tidak mungkin saya bisa bergerak dalam tujuan-tujuan Tuhan. Nah, itu sebabnya begini, kita perlu mengosongkan diri kita sekosong-kosongnya. Supaya apa? Supaya Tuhan bisa mengisi kehidupan kita sepenuh-penuhnya. Seberapa engkau membuka hatimu, sebesar itulah Tuhan mengisi hidupmu. Kita perlu bergantung kepada Tuhan. Nah, coba lihat ayat ini Bapak Ibu. Tuhan bukan hanya sumber kekuatan kita, tapi Dialah kekuatan kita itu. Ya, sekali lagi, Tuhan bukan hanya sumber, ya Dia sumber kekuatan, dari Dia kita mendapat kekuatan, tapi Dia bukan hanya sumber kekuatan, tapi Tuhan sendirilah yang menjadi kekuatan kita. Nah, itu sebabnya Paulus menasehati kepada Timotius. Dia berkata begini, 2 Timotius pasal 2 ayat yang pertama. Paulus bilang begini, sebab itu hai anakku, jadilah kuat oleh kasih karunia dalam Kristus Yesus. Dia tidak bilang begini, jadilah kuat ya melalui pengalaman-pengalamanmu, pendidikanmu, ya keteladananku, bukan. Dia bilang begini, jadilah kuat oleh kasih karunia, kekuatan yang memampukan kita, tangan yang tidak terlihat tapi mengangkat kita yang lemah, kemudian berjalan bersama-sama dengan kita, sehingga kita yang lemah bisa menjadi kuat karena ditopang oleh tangan Tuhan yang kuat. Jadilah kuat dalam Kristus Yesus. Paulus juga ingatkan orang-orang percaya di Efesus.
Dia berkata akhirnya, ini kesimpulan kan? Akhirnya hendaklah kamu kuat di dalam Tuhan, di dalam kekuatan kuasanya. Yang menulis ini adalah Paulus. Saudara harus tahu bahwa Paulus ini orang yang sangat cerdas. Dia orang yang pintar. Dia menguasai hukum Taurat. Atas hukum Taurat dia berkata gini, aku hidup tidak bercacat celah. Aku lakukan semua apa yang diperintahkan hukum Taurat. Tapi justru hukum Taurat membuat dia sangat tertekan. Kenapa? Karena semua itu harus dikerjakan dengan upayanya dia. Dia orang yang sangat pintar ya, dalam pendidikan, dalam prestasi. Wow, dia nomor 1. Tahukah Bapak Ibu Saudara apa yang dia lakukan? Dia berkata begini, semua yang dulu aku anggap sebagai kebanggaan, semua hal yang dulu aku anggap sebagai prestasi, sekarang dia bilang gitu, waktu aku mengenal Yesus Kristus, semua itu sampah, tidak ada nilai. Ya, semua yang dia upayakan sejak masa mudanya, menjadi orang yang paling berprestasi, menjadi orang yang paling pintar pada zamannya. Dia ada di bawah didikan guru terbaik pada zamannya, Gamaliel. Tapi dia sadari semua itu sampah ketika dia mengenal Yesus Kristus. Setelah pertobatannya selama 3 tahun dia ada di tanah Arab mengasingkan diri. Kenapa dia sadar begini? Sangat besar kemungkinan bagi dia untuk menjadi sombong. Sangat besar karena dia pintar, dia sangat menguasai hukum Taurat ya. Kemudian dia mengambil waktu mengosongkan dirinya. Itu sebabnya waktu Tuhan berkata, Paulus, justru dalam kelemahanlah kekuatanku semakin nyata. Kekuatanku itu tidak nyata ketika engkau merasa dirimu kuat. Karena kalau kita merasa diri kita kuat, kita akan andalkan kekuatan kita kan. Aku masih bisa. Saudara tidak akan minta tolong, percayalah. Oh, aku mampu. Saudara tidak akan minta tolong. Ya. Justru itu Paulus berkata begini, aku suka dalam kelemahan. Aku suka dalam penderitaan. Semakin aku kosong, semakin kuasa itu memenuhi aku. Semakin aku mengosongkan diriku, semakin aku tidak lagi mengandalkan apa yang ada di dalam dunia. Aku tidak andalkan prestasiku, aku tidak andalkan kepintaranku, aku tidak andalkan jabatan, posisi dan semua yang aku punya. Pada waktu aku menyerahkan semua itu kepada Tuhan, aku mengosongkan sekosong-kosongnya diriku. Lalu Tuhan memenuhi aku sepenuh-penuhnya dengan kasih karunia-Nya, dengan kekuatannya. Itu sebabnya Paulus bilang gini, waktu aku lemah, aku kuat. Saya bisa nangkap itu? Waktu aku lemah, aku kuat. Loh, ini tidak masuk akal. Tapi Paulus sedang beritahu gini, waktu aku dengan rendah hati mengakui bahwa aku tidak bisa lakukan ini kalau Tuhan tidak mengurapi aku. Justru dia berkata, waktu aku lemah, waktu aku dengan rendah hati mengakui keterbatasanku, justru di saat itulah kuasa Tuhan, kekuatan Tuhan melimpah-limpah bekerja di dalam kehidupanku. Bapak Ibu, itu sebabnya dia mengingatkan kita, jadilah kuat di dalam Tuhan. Nah, pertanyaannya adalah begini, bagaimana kita menjadi kuat, lalu kemudian tetap kuat? Ada banyak orang jadi kuat, tapi kemudian hadapi badai, lemah, tak berdaya. Kembali lagi kepada Tuhan, Tuhan kenapa, kenapa, dan kenapa. Nah, hari ini saya mau share kepada Bapak Ibu Saudara, bagaimana kita menjadi kuat dan tetap kuat menghadapi semua musim kehidupan, menghadapi tantangan-tantangan yang besar di depan, dan saudara tetap berdiri teguh, didapati tetap bertahan sampai akhir, mendapatkan kekuatan yang membuat saudara tetap
bisa berdiri. Dan bukan hanya berdiri kuat, saudara memiliki kekuatan untuk menopang saudara-saudara seiman yang lemah, supaya mereka tetap berdiri tegak. Kita perlu kekuatan yang dapat menanggung segala perkara, betul? Kita perlu kekuatan yang dapat menguatkan dan menopang saudara yang lain, sehingga mereka juga jadi kuat bersama dengan kita. Yang pertama di depan kita sudah tertulis. Yang pertama begini, stop mengandalkan diri sendiri atau apapun di luar Kristus. Stop, berhenti andalkan diri sendiri atau apapun yang ada di luar Kristus. Mari lihat ayat ini dalam terjemahan yang lain. Saya sodorkan kepada Bapak Ibu Saudara, karena terjemahan bahasa Indonesia berkata gini, terkutuklah orang yang mengandalkan manusia, yang mengandalkan kekuatannya sendiri, dan yang hatinya menjauh dari Tuhan. Tapi coba lihat terjemahan yang sangat mudah dimengerti, versi mudah dimengerti, ya, dipahami, dibaca. Demikianlah firman Tuhan, terkutuklah orang yang hanya mengandalkan orang lain, terkutuklah orang yang mengandalkan kekuatan orang lain demi kekuatannya. Ya, itu terjadi, semua ini terjadi karena mereka tidak mau percaya kepada Tuhan. Bapak Ibu, orang itu tahu bahwa Tuhan berkuasa, tapi kalau sampai mereka mengandalkan kekuatan mereka, Alkitab bilang begini, karena mereka tidak mau percaya kepada kekuatan Tuhan. Mereka merasa bahwa teman mereka bisa tolong mereka. Mereka berpikir bahwa uang bisa tolong mereka. Mereka berpikir bahwa jabatan bisa menyelamatkan mereka. Relasi bisa menolong mereka. Ya, Alkitab berkata, waktu kita mengandalkan kekuatan kita, sebenarnya kita tidak percaya kepada Tuhan. Kalau kita percaya kepada Tuhan, kenapa tidak dari awal kita mulai bersama-sama dengan Tuhan? Ya, tidak perlu tunggu sampai Tuhan buat kita kembali ke titik nol. Tidak perlu tunggu sampai kita menghadapi badai, lalu kemudian kita menyadari gini, iya aku harus kembali kepada Tuhan. Tidak perlu, sejak awal kalau kita percaya Tuhan itu mengasihi kita dan Dia menopang kita, kenapa kita tidak mulai dari Dia? Karena kita merasa kita mampu, karena kita merasa kita kuat, kita punya uang, kita punya prestasi, kita punya segalanya. Saya pintar, saya punya pendidikan, saya punya titel yang banyak. Lalu kemudian kita menghadapi badai. Dan Alkitab berkata, semua itu terjadi karena kita tidak mau percaya kepada Tuhan. Bapak Ibu, kita tidak mungkin bisa tetap berdiri menghadapi berbagai macam tantangan tanpa Tuhan. Nah, coba perhatikan ini Bapak Ibu. Paulus, tadi saya kutip ayat itu, ya, dikatakan begini, akhirnya hendaklah kamu kuat di dalam Tuhan, di dalam kekuatan kuasanya. Di ayat ke-11, lalu dikatakan begini, supaya kamu dapat bertahan melawan tipu muslihat iblis. Jadi Paulus bilang begini, yang pertama, jadi kuat itu di dalam Tuhan, dalam kekuatan Tuhan. Kalau saudara sudah kuat, saudara diminta mengenakan perlengkapan senjata Allah. Tujuannya cuma satu, supaya kita dapat bertahan, tetap berdiri setelah menyelesaikan semua pertandingan-pertandingan kita. Waktu kita berhadapan dengan badai, didapati setelah badai reda, oh ada satu orang yang tetap berdiri. Ya, artinya ini orang kuat. Semua rumah roboh, ada satu bangunan yang tidak roboh. Orang berkata, ini rumah pondasinya pasti kuat. Nah, Tuhan mau begini, orang yang bisa bertahan dan tetap berdiri, itu ketika dia menjadi kuat di dalam Tuhan. Nah, dari ayat ini Paulus mau memberitahu kita bahwa kekuatan kita tidak cukup untuk dapat membuat kita tetap berdiri dalam pertempuran rohani, dalam pertandingan iman kita. Ya, beberapa orang mulai meninggalkan Tuhan
Ketika ekonomi menjadi sulit, lihatlah teriakan-teriakan kita kepada Tuhan. Apakah teriakan-teriakan iman atau teriakan-teriakan yang sedang mempertanyakan Tuhan? Kalau Tuhan mengasihi saya, kenapa saya hadapi ini? Di mana Tuhan? Wah, itu kan? Bapak Ibu, Paulus itu mau membuat kita sadar bahwa kekuatan kita tidak cukup kuat untuk kita bertahan melawan tipu muslihat iblis. Yang kedua, Paulus juga mau bicara lewat ayat ini bahwa kita sedang menghadapi musuh yang jauh lebih kuat daripada kita jika kita terpisah dari Kristus. Karena musuh kita adalah musuh yang tidak terlihat. Musuh kita adalah musuh yang telah berhasil menipu dan memperdaya orang manusia pertama di bumi, Adam dan Hawa. Betul? Kalau Adam dan Hawa yang notabene bergaul karib dengan Tuhan, kemudian iblis datang dengan tipu dayanya. Dan lihatlah, manusia kalau terpisah dari Tuhan, tidak andalkan Tuhan, lalu kemudian mencoba menganalisa dengan pikirannya. Iya, kelihatannya baik untuk dimakan. Kelihatannya, padahal kenyataannya tidak. Kelihatannya ini berkat Tuhan, padahal kenyataannya itu bukan berkat Tuhan, tapi itu jerat. Kelihatannya ini yang Tuhan mau, padahal bukan itu yang Tuhan kehendaki. Bapak Ibu, kalau Adam dan Hawa saja gagal, siapa kita? Saudara pikir saudara bisa kalahkan iblis, bapak pendusta? Salomo yang bijak saja tertipu. Lewat apa? Lewat istri-istrinya. Ada akhirnya melenceng imannya. Tidak lagi menyembah Tuhan, menyembah Baal. Salomo yang bijak. Kita perlu Tuhan. Makanya Paulus bilang begini, kalau mau kuat, jadilah kuat di dalam Tuhan. Bapak Ibu yang dikasih oleh Tuhan, Alkitab berkata begini, sukacita Tuhan itulah kekuatan kita. Ya, nah, pernah mengalami sebuah kondisi di mana sukacitamu hilang? Pernah ya? Damai sejahtera hilang. Bapak Ibu perhatikan, jika iblis dapat mencuri sukacita kita, maka dia dapat mencuri kekuatan kita. Pernah lihat orang kehilangan sukacita lalu tersenyum? Enggak. Marah iya. Ya. Kalau waktu kita marah, apakah kita berbuat baik? Enggak. Waktu kita marah, apakah kita mengerti kehendak Tuhan? Enggak. Bapak Ibu, nah kalau iblis berhasil mencuri sukacita kita, dia berhasil mencuri kekuatan kita. Kalau dia berhasil mencuri kekuatan kita, maka dia dapat menghalangi kita untuk berjalan di dalam semua kekuatan Tuhan yang dia sediakan buat kita. Sekali lagi, kalau iblis berhasil mencuri sukacitamu, itu berarti dia berhasil mencuri kekuatanmu. Kalau dia berhasil mencuri kekuatanmu, itu berarti dia berhasil menghalangi kita berjalan dengan semua berkat kekuatan yang Tuhan sudah siapkan buat kita. Kita tidak akan berhasil berjalan di jalan-jalan kemenangannya Tuhan. Paulus berkata, syukur kepada Allah yang telah memimpin kami berjalan di jalan-jalan kemenangannya. Wow, kenapa? Simple. Karena Paulus menjadi kuat di dalam Tuhan. Karena Paulus memulainya bersama dengan Tuhan. Begitu dia insaf, begitu dia bertobat, dia kembali ke titik nol. Dia kembali dari awal, memulai bersama dengan Tuhan. Waktu Tuhan bilang begini, cukup kasih karuniaku bagimu. Ya, karena dia bilang, Tuhan ambil semua duri dalam daging ini. Tuhan bilang cukup. 3 kali dia minta. Lalu Tuhan kasih kesimpulan buat dia. Justru dalam kelemahan, kekuatanku jadi sempurna. Jadi kalau kamu mau kekuatan yang sempurna,
mulailah dari awal bersama dengan Tuhan. Kita perlu mulai bersama dengan Tuhan. Stop andalkan diri sendiri. Stop andalkan kekayaan. Stop andalkan apapun di luar Tuhan. Musuh kita akan lakukan apapun yang dia bisa untuk menghentikan saudara berjalan dengan kekuatan Tuhan. Dia akan lakukan apapun. Karena dia tahu gini, kalau kita berjalan dengan kekuatan Tuhan, saudara tidak tergoyahkan. Saudara tidak mudah dijatuhkan. Ya. Nah, Bapak Ibu, kalau kita lemah, kita putus asa, kita stres hadapi kehidupan, maka saudara tidak akan bisa berbuat banyak untuk orang lain. Apalagi Tuhan. Betul? Kalau kita lemah, bagaimana kita bisa menopang orang lain? Kita sendiri lemah. Kalau kita putus asa, bagaimana mau kasih nasihat untuk memberi orang semangat? Kalau kita stres, bagaimana bisa berpikir dengan jernih? Kalau kita lemah, putus asa, stres, saudara tidak akan bisa berbuat banyak untuk orang lain. Apalagi untuk Tuhan. Ya. Dan hidup kita akan diliputi dengan kesusahan-kesusahan. Boro-boro menikmati hidup yang berkelimpahan. Bukannya mengatasi dan berjalan dalam kemenangan dan kekuatan, kita malah akan menjalani gaya hidup yang kalah. Kenapa? Nggak punya kekuatan. Bapak Ibu perhatikan ini. Kekuatan kita tidak ditentukan oleh keadaan kita. Ketika kita dalam keadaan berhasil, kaya, punya banyak uang, keadaan sehat, saudara pikir itu jaminan yang dapat menopang saudara untuk tetap tegak berdiri? No. Hari-hari ini pandemi telah membuktikan semua mega bisnis yang besar satu demi satu tumbang. Kekayaan mereka, relasi mereka, deposito uang mereka nggak bisa tolong mereka. Satu demi satu, beberapa perusahaan kemudian pangkas gaji karyawan separuh. Sebab kalau enggak, perusahaan akan ambruk. Salah satu anak rohani saya harus diistirahatkan karena perusahaan sudah mengalami penurunan yang sangat drastis. Akhirnya dia belum dapat pekerjaan. Ya, seorang programmer. Bapak Ibu, lihatlah keadaan kita bukan menentukan kekuatan kita. Kekuatan kita juga bukan datang dari kemauan kita. Aku mau jadi kuat. Terus saudara kuat? Enggak. Saudara mau kuat, tapi belum tentu kuat. Ya. Kekuatan kita ada di dalam Yesus Kristus. Amin. Kekuatan kita ada pada Tuhan. Itu sebabnya solusi yang kedua supaya saudara bisa tetap kuat dan menjadi kuat dan tetap kuat. Karena kita menyadari kekuatan kita ada di dalam Tuhan. Ini solusi yang kedua saya tawarkan buat Bapak Ibu Saudara. Bangun kesadaran Christ in you. Bangun kesadaran bahwa Kristus ada di dalam diri kita. Kita ini lebih banyak sadar dengan hal-hal yang lain daripada sadar bahwa ada Kristus Tuhan di dalam diri kita. Kita lebih sadar kehadiran setan. Kita lebih sadar kehadiran masalah. Kita lebih sadar ke kondisi-kondisi yang bisa menghancurkan kita. Kita lebih sadar kesulitan dan kesusahan yang sedang menerpa kita. Tapi kita nggak sadar bahwa Tuhan ada di dalam kita. Galatia 4 ayat ke-6 Paulus bilang begini, waktu kita percaya kepada Yesus, maka Bapa mengutus roh anaknya untuk berdiam di dalam hati kita, sehingga kita bisa memanggil ya Aba, ya Bapa. Roh anaknya diutus berdiam di dalam diri kita. Bapak Ibu, sumber kekuatan, bahkan kekuatan itu sendiri ada di dalammu. Bangun kesadaran itu. Tuhan ada di dalam kita, Bapak Ibu. Jangan lebih sadar masalah, sadar Tuhan. Nah, coba lihat ayat yang ditulis oleh Paulus.
Ya, perhatikan ini baik-baik. Di dalam kitab Kolose pasal yang pertama ayat 27 sampai 29, saya bacakan buat Bapak Ibu Saudara dengan pelan-pelan supaya saudara bisa menyelami apa yang dimaksudkan oleh Paulus. Kepada mereka Allah mau memberitahukan, Tuhan mau beritahu betapa kaya dan mulianya rahasia itu. Ada sebuah rahasia yang tertutup berabad-abad lamanya, kemudian mau disingkapkan oleh Tuhan. Ya, betapa kaya dan mulianya rahasia itu di antara bangsa-bangsa lain, yaitu ini rahasianya, Kristus ada di tengah-tengah kamu. Tapi terjemahan bahasa aslinya berkata begini, diterjemahkan dalam bahasa Inggris, Christ in you. Kristus ada di dalammu. Bukan di antara. Kalau di antara berarti dia di luar kita. Tapi terjemahan yang benar adalah Christ in you. Kristus ada di dalammu. Bahwa Tuhan mengutus roh anaknya berdiam di dalam diri kita. Nah, Paulus bilang, Kristus itulah yang kami beritakan. Ini yang kami mau sampaikan. Bahwa Kristus ada di dalammu. Kristus ada di dalammu. Ya, setiap kali dia menasehati orang, dikatakan begini, ya, apabila tiap-tiap orang kami nasehati, kami beritakan, kami beritahu sama mereka, Kristus ada di dalammu. Ya, karena dia berkata, Kristuslah yang kami beritakan apabila tiap-tiap orang kami nasehati. Jadi kalau kita mau menasehati orang dalam keterpurukannya dia, kita harus ingatkan. Yang kita harus bangun kesadarannya adalah gini. Jangan iya ya, masalahmu besar, susah ya, kayaknya nggak ada jalan keluar. Bukan itu cara menasehati. Paulus bilang nasihatnya gini. Sadar, Kristus ada di dalam kamu. Kristus ada di dalam kamu. Lalu dia berkata, aku ajari tiap-tiap orang dengan hikmat. Apa yang aku ajari? Kristus ada di dalam kamu. Kesadaran ini harus menjadi bagian kita. Kita harus lebih sadar Kristus ada di dalam diri kita daripada semua kesadaran-kesadaran yang lain. Kristus ada di dalam diri kita. Ya. Ayat 19 berkata begini, itulah yang kuusahakan, itu yang aku lakukan, supaya semua orang tahu Kristus ada di dalamku. Itulah yang kupergumulkan dengan segala tenaga, sesuai. Jadi Paulus menasehati saja itu dengan kekuatan yang datang dari Christ in you. Itu yang aku lakukan, itu yang aku gumulkan dengan sekuat tenagaku, sesuai apa? Dengan kuasanya yang bekerja dengan kuat di dalam aku. Jadi waktu Kristus ada di dalam diri kita, Kristus kemudian melepaskan kuasanya, melepaskan kekuatannya melalui kehidupan kita. Waktu kita menasehati, waktu kita mengajar, waktu kita bekerja, waktu kita melayani, waktu kita membangun apapun dalam kehidupan kita, kita membangun dengan kekuatan kuasa yang mengalir dari dalam. Makanya Filipi 4 ayat 13 Paulus bilang begini, segala perkara dapat aku tanggung. Wih, hebat banget. Bukan dia yang hebat, segala perkara dapat aku tanggung di dalam Dia yang memberi kekuatan kepadaku. Siapa yang memberi kekuatan? Dia yang ada di dalamku. Saudara, tidak mungkin bisa kalahkan tipu daya iblis dengan kekuatanmu. Tidak mungkin. Sadari, Yesus ada di dalammu. Perhatikan ayat ini. Di dalam 2 Korintus pasal yang keempat, ayat yang ke-7 sampai 10 saya baca buat Bapak Ibu Saudara dengan cepat. Tetapi harta ini kami punyai dalam bejana tanah liat. Jadi dia menggambarkan dirinya tanah liat, dan di dalam tanah liat itu dia bilang, aku punya harta. Harta ini kami punyai di dalam bejana tanah liat. Jadi di dalam bejana tanah liat ada harta. Supaya nyata, dia membuat perbandingan supaya nyata bahwa kekuatan yang melimpah-limpah itu berasal dari Allah, bukan dari diri kami. Jadi kekuatan yang kalian lihat, yang kalian rasakan keluar dari diri kami, itu bukan kami.
Itu bukan kekuatanku, itu kekuatan Tuhan. Christ in me. Kristus yang ada di dalamku. Dan lihatlah apa yang terjadi kalau Bapak Ibu memiliki kekuatan yang datang daripada Kristus. Saudara lihat ayat selanjutnya, dalam segala hal kami ditindas tapi tidak terjepit, selalu bisa bertahan. Ya, kami habis akal tapi tidak putus asa. Sepertinya nggak ada jalan keluar tapi tetap tegak berdiri. Kami tidak putus asa. Christ in me. Kami dianiaya tapi nggak ditinggalkan sendiri. Kenapa? Karena Kristus ada di dalam kami. Kami dihempaskan tapi tidak binasa karena Kristus itu adalah hidup. Ya, kami senantiasa membawa Yesus, kematian Yesus dalam tubuh kami supaya kehidupan Yesus menjadi nyata di dalam tubuh kami. Supaya Kristus nyata. Ya, kehidupan Yesus nyata. Kenapa? Kami kosong. Yang memenuhi kami itu Kristus. Kalau kami berbuat baik, itu Kristus yang berbuat baik. Karena Kristus yang bekerja di dalam kami. Itu sebabnya kami kuat. Badai apapun, Paulus bilang ini, kami tidak terhempaskan. Kami tetap tegak berdiri. Jadi bangun kesadaran. Ada Yesus di dalam hidup kita. Amin. Dalam hidup kita. Yang terakhir Bapak Ibu. Bagaimana kita menjadi kuat dan tetap kuat? Merenungkan firman Tuhan. Apa hubungannya Pak? Merenungkan firman Tuhan membuat kita tetap kuat. Nah, mari lihat ayat ini. Di dalam Kolose pasal 1 ayat 9 sampai 12, Paulus bilang begini. Sebab itu sejak waktu kami mendengarnya, kami tiada berhenti-henti berdoa untuk kamu. Kami meminta supaya kamu menerima segala hikmat dan pengertian yang benar untuk mengetahui kehendak Tuhan dengan sempurna. Sehingga, jadi kalau kamu menerima hikmat dan pengertian yang benar tentang kehendak Tuhan, maka Paulus bilang begini, hidupmu layak di hadapannya dan berkenan kepadanya dalam segala hal. Kita bisa punya hidup yang layak di hadapan Tuhan. Yang kedua, kamu memberi buah dalam segala pekerjaan yang baik. Kamu bertumbuh dalam pengetahuan yang benar tentang Allah. Kalau kita punya hikmat dan pengertian yang benar yang membuat kita bisa membedakan kehendak Allah. Dan yang terakhir dikatakan ini, dan kalau kamu menerima hikmat dan pengertian yang benar, ayat 11, kamu akan dikuatkan dengan segala kekuatan oleh kuasa kemuliaannya untuk menanggung segala sesuatu dengan tekun dan sabar dan mengucap syukur dengan sukacita kepada Allah yang melayakkan kamu untuk mendapat bagian dalam apa yang ditentukan untuk orang-orang kudus di dalam kerajaan terang. Perhatikan ini baik-baik Bapak Ibu Saudara. Paulus bilang begini, kamu tuh akan dikuatkan dengan segala kekuatan dari Tuhan ketika kamu menerima hikmat dan pengertian yang benar. Satu-satunya cara untuk menerima hikmat dan pengertian yang benar tentang kehendak Allah tidak ada lain ketika kita merenungkan firman Tuhan. Saudara tidak bisa dapat hikmat Tuhan dari dunia. Karena itu berbeda. Saudara tidak bisa dapatkan hikmat Tuhan dari orang pintar yang ada di dunia. Saudara tidak bisa dapatkan hikmat Tuhan dari pembicara-pembicara motivator yang berkata, kita bisa, kita pasti mampu, kita, saya mampu. Katakan, saya mampu, saya bisa. Loh, andalkan diri sendiri. Justru kita hancur. Kenapa? Karena keangkuhan awal dari kehancuran. Coba lihat, kita nggak bisa dapat hikmat Tuhan dari dunia. Itu sebabnya dengan merenungkan firman Tuhan, saudara mendapatkan hikmat, pewahyuan. Saudara dapatkan pengertian, ini yang Tuhan mau. Aku harus pilih ini. Kenapa aku harus pilih ini? Karena aku harus mulai dari Tuhan. Aku harus mulai dari Tuhan. Semua harus berawal dari Tuhan. Butuh hikmat untuk bisa membuat keputusan-keputusan yang benar. Dan hikmat itu didapat dengan merenungkan firman Tuhan.
Daniel 11 ayat 32 bagian terakhir berkata begini. Dan umat yang mengenal Allahnya akan tetap kuat dan bertindak. Kalau kita mau mengenal Tuhan, harus datang kepada Tuhan. Kata mengenal itu perlu datang. Untuk apa? Belajar. Belajar apa? Mengenal. Belajar memahami. Supaya waktu saudara merenungkan firman Tuhan, saudara sedang menyerap hikmat-hikmat Tuhan. Saudara dapat pengertian yang benar. Sehingga saudara tahu mana kehendak Tuhan. Bapak Ibu, jadilah kuat di dalam Tuhan. Supaya saudara bisa menguatkan dan menopang saudara-saudara kita yang lain. Yang dalam kelemahan. Sehingga kita jadi kuat bersama. Tuhan memberkati kita. Mari bangkit berdiri, kita datang kepada Tuhan. Kita naikkan satu pujian dan kita akan selesaikan ibadah kita hari ini. Mari siapkan hati kita. Aku punya Tuhan yang besar, yang telah berjanji dan tangguh menggenapi. Imanku bersepakat percaya kuasanya. Ku terima sekarang kemenangan dah. Mari sadarkan diri kita. Kita punya Tuhan yang besar. Dan dia Tuhan yang berdiam di dalam kita. Kristus yang akan menopang kita. Kristus yang akan menolong kita. Tulis Kristus juga yang akan memberi kekuatan kepada kita. Mari biarkan kita bersepakat dengan firman-Nya. Ku terima sekarang kemenangan dah. Mari lebih sungguh lagi katakan, aku punya Tuhan yang besar. Ya, Kristus, Kristus yang diam di dalam kita dan sanggup menggenapi. Imanku bersepakat percaya kuasanya. Ku terima sekarang kemenangan. Kita yang perlu kekuatan Tuhan, mari akui dengan nyanyian ini. Kita katakan, ya, hanya Yesus saja, hanya Yesus saja kekuatan kita yang sanggup menggenapi. Imanku bersepakat percaya kuasanya. Ku terima sekarang kemenangan darimu. Hari ini waktu kita dengar firman Tuhan, mari coba tilik kembali kehidupan kita. Apakah hari-hari ini kita sedang bergumul dengan berat? Sepertinya tidak ada jalan keluar. Sepertinya kehidupan berjalan mundur. Sepertinya tidak ada harapan untuk kembali melanjutkan kehidupan kita. Atau jangan-jangan di antara kita sudah ada yang mulai menyerah. Hari ini waktu engkau dengar firman Tuhan dan kau menyadari bahwa ternyata selama ini kau andalkan kekuatanmu, kau andalkan pengalamanmu, kau andalkan apa yang ada padamu, kau andalkan semua yang ada yang di luar Kristus. Yesus berkata, jika engkau sudah insaf, kau sadar kegagalanmu, ini waktunya engkau berbalik kembali kepada Tuhan. Kita harus mulai dari Tuhan. Kita harus mulai dari firman-Nya.
kita harus kembali ke titik nol, start dari awal, berjalan bersama dengan Tuhan. Karena segala sesuatu itu harus mulai dari Tuhan. Kau boleh bangun keluarga yang hebat, tapi ketika badai datang menghantam keluargamu, menghantam bisnismu, tetap pada akhirnya engkau tahu, engkau akan kembali mencari Tuhan. Hari ini putuskan, kita mau mengosongkan diri kita sekosong-kosongnya supaya Tuhan mengisi kita sepenuh-penuhnya. Karena kita nggak bisa andalkan kekuatan kita. Musuh kita sangat kuat jika kita di luar Kristus. Tapi waktu engkau menyadari bahwa Kristus ada di dalammu, Kristus yang kemudian melepaskan kekuatan dan kuasanya, yang membuat engkau mampu bertahan melawan tipu muslihat iblis. Engkau mampu tetap bertahan dan tegak berdiri ketika badai datang, sebab yang kau bangun kehidupanmu, kau bangun di atas dasar yang benar. Kau memulainya dengan Kristus yang berdiam di dalammu. Kesadaran Kristus di dalammu akan membuat kekuatanmu bertambah-tambah, bahkan Paulus berkata berlimpah-limpah. Waktu kita sadar dengan rendah hati berkata, Tuhan, pimpin hidupku, pimpin jalan-jalanku dengan kekuatan tangan-Mu yang penuh kemenangan, maka kita akan melewati musim-musim kehidupan dengan tetap berdiri. Bukan hanya berdiri, kita dapat menopang orang-orang yang lemah supaya mereka tetap tegak berdiri dan kita berdiri bersama-sama. Kita butuh hikmat untuk membuat keputusan-keputusan di setiap pilihan-pilihan kehidupan dan tantangan-tantangan yang akan kita hadapi. Itu sebabnya merenungkan firman Tuhan adalah sebuah sarana yang Tuhan siapkan buat kita untuk menyerap hikmat-hikmat surgawi, untuk menyerap pewahyuan-pewahyuan, sehingga kita memiliki pengertian yang benar untuk mengetahui kehendak Tuhan. Waktu engkau hidupi kebenaran ini, kau akan menjadi kuat dan tetap kuat. Bahkan engkau dapat menopang saudara-saudara seiman yang lainnya untuk menjadi kuat bersama. Bapa, hamba-Mu sudah selesai. Kami punya Tuhan yang besar. Kami punya Tuhan yang hebat. Dan Tuhan itu ada di dalam kami, di dalam bejana tanah liat, supaya ketika orang melihat kekuatan yang kami punya, mereka tahu bahwa kekuatan itu bukan karena kami lemah, tapi Kristus kuat di dalam kami. Itu yang membuat kami tetap tegak berdiri, lewati semua tantangan dari musim ke musim, dari level-level kehidupan yang harus kami jalani. Kami akan tetap tegak berdiri. Terima kasih buat firman-Mu, terima kasih buat kebenaran-Mu. Kami mau hidup dengan sebuah kesadaran, Christ in me, Kristus ada di dalam kami. Terima kasih Bapa di surga. Bagi-Mu segala hormat, pujian, dan kemuliaan. Mari kekasih-kekasih Tuhan, arahkan hatimu kepada Tuhan. Tuhan memberkati dan melindungimu. Kekuatan itu bersumber dari Dia, bahkan Dialah sendiri yang menjadi kekuatan bagimu. Tuhan tidak akan meninggalkan engkau. Dia berdiam dalam dirimu selama-lamanya. Karena itu kita pulang membawa berkat yang terbaik daripada Allah Bapa, kasih karunia dan kasih sayang dari putranya Yesus Kristus akan melingkupi kita, menyertai kita di dalam persekutuan Allah Roh Kudus yang berdiam di dalam diri kita, membangun kekuatan di dalam diri kita lewat kuasa firman yang kita renungkan. Kita akan menikmati segala yang baik
Bahkan berkat Abraham, Ishak dan Yakub, berkat yang disempurnakan dalam Kristus Yesus akan menjadi bagian dalam kehidupan kita sampai kita bertemu dengan Tuhan, bahkan sampai selama-lamanya. Terimalah berkat ini dalam satu nama, Tuhan Yesus Kristus. Setiap kita yang percaya diberkati Tuhan, mari sama-sama katakan amin. Tuhan Yesus memberkati kita semua.